tulisannya? Ah Ibu, bikin kaget saya aja. Enggak, ini saya sedang mengedit tulisan saya tentang praktik baik di kelas untuk saya kirim di jurnal ilmiah. Apa Ibu berkenan membaca dan memberikan masukan? Wah, boleh dong Bu, terima kasih sekali. Wah, mengalir sekali tulisannya Bu, hebat. Apa iya? Menurut saya masih terlalu biasa saja. Bagaimana ya biar terasa lebih ilmiah begitu tulisannya? Hah? Memang harus begitu ya Bu, tulisan berbagi praktik baik? Iya dong, harus berformat ketat. Nah, ini yang saya rasa kurang. Tapi bukannya berbagi praktik baik itu tujuannya yang penting agar pesertanya bisa menirukan pembelajaran di kelasnya ya Bu? Oh, tentu tidak. Harus diperhatikan juga alurnya. Semakin rumit teknisnya, semakin baik praktiknya. Kalau bisa, bahkan menggunakan alat-alat peraga modern terkini. Nah, itu dia. Wah, terima kasih ya Bu. Saya jadi tahu apa yang tulisan saya masih kurang. Penjabaran teknis yang panjang. Dan saya perlu memikirkan bagaimana menggunakan alat-alat peraga modern dan berteknologi untuk KBM-nya. Oh, baik Bu. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Biar Ibu bisa fokus menyelesaikan. Mari. Kalau harus sempurna, ribet, dan mahal, siapa yang akan meniru praktik baiknya? Bu, tampaknya asik sekali melihat ponselnya. Lagi seru ya Bu? Betul. Ini teman-teman di grup WA KGBN lagi ramai bahas CP, TP, dan ATP. Wah, CP, TP, ATP, IKM ya Bu? Apa grup KGBN itu Bu? Saya adalah anggota komunitas Guru Belajar Nusantara. Salah satu manfaatnya ialah saya banyak mendapat ide inovasi kegiatan belajar mengajar dari grup WA. Wah, jadi di grup itu setiap anggotanya tukar-menukar tulisan seperti punya saya kemarin? Enggak sih Bu. Ketika ada yang mempunyai keresahan tentang pembelajaran di kelas, mereka akan memulai percakapan atau diskusi di grup, dimulai dengan pertanyaan pemantik, berlanjut dengan berkeluh kesah tantangan pembelajaran di kelas, seperti CP, TP, ATP yang sedang hangat ini. Nah, biasanya setelah obrolan mulai ramai, pasti mulai keluar juga praktik-praktik baik lain yang selama ini hanya terpendam. Itu bukan berbagi praktik baik, tapi ngerumpi. Iya kan Bu, berbagi praktik baik itu bukan untuk jadi sorotan karena keren, ribet, atau mahal, tapi untuk berdampak pada banyak murid di banyak kelas. Oke deh Bu. Jadi bagaimana tipsnya? Wah, di komunitas cara belajar dan berbagi praktik baiknya sederhana. Ya, ATM aja. Kok katanya nggak mahal? Bukan ATM yang itu Bu, tapi amati, tiru, modifikasi. Oh itu, maaf saya salah paham. Pertama, amati dengan seksama. Selain agar bisa memahami praktik baik secara penuh, kita juga menghargai teman kita yang sedang berbagi praktik baik. Hah? Buktinya kita mengamati kalau berbaginya di WA apa? Spontan aja, tanggapi bagian yang berkesan atau tanya bagian yang masih bingung. Nah, setelah itu coba tirukan langkah-langkah yang dijelaskan. Sampai sini masih paham Bu? Siap-siap, lanjutkan. Nah, bagian terakhir yang penting, modifikasi. Kelas kita berbeda-beda, muridnya berbeda-beda. Praktiknya ya sesuaikan dengan kebutuhan murid di kelas. Jangan asal menyalin mencontek aja. Malu dong, murid dilarang nyalin nyontek. Kok malah kita yang asal menyalin atau menyontek praktik baik teman. Siap, sudah dicatat. Lengkap. Dan satu lagi yang ternyata saya baru sadar. Hah? Apa itu Bu? Berarti kita juga bisa langsung berbagi hasil praktik kita di grup komunitas itu dan meminta masukan teman-teman komunitas yang lain ya Bu? Iya jelas dong Bu.
Mudah kan? Berbagi praktik baik dengan mudah di komunitas, dapat sejuta inspirasi pembelajaran di kelas. Nah, fokus utama sebenarnya bukan di berhasil atau tidaknya praktik tersebut, tapi refleksi prosesnya. Jadi, jangan seolah-olah harus Pamer praktik sukses atau praktik berhasil, tapi juga bisa jadi refleksi praktik yang belum berhasil. betul. Wah, ditunggu ya Bu berbaginya di grup. Iya, tapi saya belum gabung. Tolong undang saya ke grup WA komunitas itu dong, Bu.